Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh-sepuh, wabil khusus yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja sekalian. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ke-18 ini patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menjalankan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sampai pada detik ini Allah masih cinta kepada kita semua, masih sayang kepada kita semua, sehingga masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah kita. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, mulai dari pagi sampai dengan malam ini, sampai akhir bulan Ramadan nanti, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, sehingga kita mendapatkan kemurahan, kita mendapatkan fadilah-fadilah di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita masih bisa dikasih kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu adanya di bulan suci Ramadan. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Ini menandakan bahwasannya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai apa? Sebagai pedoman kita semua. Al-Qur'an yang Allah turunkan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari kiamat. Begitu juga siapa saja yang menyampaikan Al-Qur'an itu akan dijaga oleh Allah. Yang menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Al-Quran itu dilecehkan, ketika Al-Quran itu kemudian dilecehkan oleh seseorang misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan menyuruh, dengan memerintahkan umat muslim, memerintahkan kaum muslimin serta muslimat untuk menentangnya, karena tidak rela Al-Quranul Karim yang Allah turunkan itu dilecehkan oleh seseorang misalnya. Maka ini adalah merupakan suatu apa? Suatu bagian bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian, menjaga kemutawatiran Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Adz-Dzikra, telah menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai pengingat bagi kita semua. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami Allah sendiri nanti yang akan menjaga kesucian daripada Al-Qur'anul Karim itu. Maka banggalah kita semua sampai pada malam hari ini yang masih istiqomah menjalankan tadarus Al-Qur'an, masih bisa membaca Al-Qur'anul Karim, masih bisa mendengarkan tausiah-tausiah yang menyampaikan tentang Al-Qur'anul Karim. Karena itu bagian daripada menjaga kesucian daripada Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Maka sungguh sangat rugi bagi kita semua yang mengaku sebagai kaum muslim, yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak bisa membaca Al-Qur'an. Masih ada waktu. Di sini masih banyak ustaz, masih banyak para pengajar Al-Qur'an. Hilangkan ego kita semua. Hilangkan rasa malu kita untuk belajar Al-Qur'an. Karena itu, kalau kita masih ego sendiri, kita masih malu untuk belajar Al-Qur'anul Karim, maka sampai akhir hayat kita termasuk menjadi orang yang merugi.
Karena apa? Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih siapa yang menyampaikan, siapa yang mau mempelajarinya, dan siapa saja yang mau mengamalkannya. Bahkan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menjadi syafaat bagi kita yang mau mempelajarinya, bagi siapa saja yang mau membacanya, bagi siapa saja yang mau menelaahnya, bagi siapa saja yang mau mempelajari Al-Qur'an tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah Ramadan ini akan berakhir begitu saja sehingga kita belum bisa membaca Al-Qur'an sampai dengan khatam misalnya? Apakah Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita memahami sedikit pun daripada isi daripada Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah petunjuk bagi kaum yang beriman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, serta petunjuk bagi manusia sekalian alam. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an. Inilah Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang isinya tidak ada keraguan sedikit pun. Semua isi adalah sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menyampaikan Al-Qur'an adalah orang-orang yang benar, yang menerima Al-Qur'an adalah orang-orang yang benar. Maka siapa saja yang mau menyampaikan isi daripada Al-Qur'an itu, pastikan yang disampaikan adalah sesuatu yang benar. Karena apa? Al-Qur'an itu merupakan suatu petunjuk, hidayah bagi siapa? Hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau sampai dalam detik ini kita mengaku menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini kita sedang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang kita dengarkan, Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita amalkan. Dan Al-Qur'an atau pengetahuan-pengetahuan Al-Qur'an yang sedang kita pahami dan sedang kita amalkan sampai pada detik ini. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Al-Qur'an juga merupakan suatu petunjuk bagi manusia. Tidak peduli apakah orang tersebut adalah orang yang beriman atau bahkan orang kafir sekalipun. Karena inilah keunikan daripada Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap Allah, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, ingkar terhadap Al-Qur'anul Karim. Begitu mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang bagus, lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang bisa menggetarkan hatinya sehingga dia bisa tergetar hatinya, terketuk hatinya sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya bengis menjadi lemah lembut, yang tadinya kasar menjadi lemah lembut. Gara-gara apa? Yang mendengarkan orang-orang yang sedang membaca ayat suci Al-Qur'an. Kita tahu Umar bin Khattab, seorang panglima, seorang khalifah, seorang yang tadinya sangat kasar, berubah hatinya menjadi lembut gara-gara mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bisa terjadi pada diri kita yang mungkin hari ini masih belum sempat untuk mempelajari Al-Qur'an. Sampai pada detik ini umur kita misalnya sudah di atas 50 tahun akan tetapi belum bisa membaca Al-Qur'an. Ini masih ada kesempatan. Raih pahala sebanyak-banyaknya dari Al-Qur'an yang ada di hadapan kita. Jangan hanya menjadi orang yang mustami' saja, orang yang mendengarkan saja. Mari kita menjadi pemain. Mari kita baca Al-Qur'an itu. Supaya apa? Kita ketika kita mengaku sebagai orang yang Islam, mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan petunjuk daripada Al-Qur'an yang telah Allah turunkan itu. Maka ada juga orang-orang yang tadinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian mereka rela meninggalkan kemaksiatannya itu karena apa? Karena ingin mungkin karena pernah mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah bahwa pentingnya belajar Al-Qur'an. Sekarang banyak sekali metode-metode, cara-cara untuk mempelajari Al-Qur'an itu, mulai dari membaca, ada Iqra, ada qiraati, ada bayati dan lain sebagainya. Banyak sekali metode-metode yang diberikan kepada kita, yang dihadirkan kepada kita semua. Tinggal kita pilih, tinggal kita luangkan waktunya. Waktu tinggal kita luangkan. Jangan sampai
kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum bisa baca Al-Qur'an. Sungguh sangat rugi ketika Allah sudah memberikan kenikmatan yang besar kepada kita, kekayaan yang banyak kepada kita, kemudahan yang banyak kepada kita, akan tapi kita disibukkan dengan kekayaan itu, disibukkan dengan urusan-urusan dunia, tetapi kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, kita tidak sempat untuk belajar Al-Qur'an. Padahal di sini ada ustaz, ada seorang guru, ada seorang kiai yang mau untuk mengajarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada kita. Sungguh sangat rugi sekali apabila kita tidak mampu untuk membaca ayat suci Al-Qur'an. Bagi yang sudah bisa membaca, jangan berhenti hanya bisa membaca saja. Masih banyak majelis-majelis taklim untuk mempelajari Al-Quran itu. Ada melalui penerjemahan Al-Quran sistem 40 jam yang dari Masjid Istiqlal, itu ada. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran mulai kata demi kata, itu dihadirkan untuk kita semua. Dari masjid ke masjid sudah banyak yang mengikuti program-program tersebut. Tinggal kita di sini mau atau tidak, sempatkan luang waktu kita untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Tinggal kita mau atau tidak, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin mudah Al-Quran untuk dipelajari. Allah sudah menjadikan mudah untuk mempelajari Al-Quran itu. Tinggal kita ditanya apakah mau atau tidak. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Allah sendiri yang menjamin mudah. Namun kita terkadang sudah ada di mindset kita semua bahwa mempelajari Al-Quran itu sesuatu yang sulit. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah terulang sampai 4 kali di surat Al-Qamar itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh kami telah menjadikan mudah Al-Quran untuk dipelajari. Maka fahal min muddakir, maka adakah kita yang mau mempelajari? Yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adakah kita yang mau, bukan adakah kita yang mampu. Maka sungguh sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi kita semua. Bagi kita yang sibuk, okelah, Senin sampai Jumat kita sibuk untuk urusan mencari nafkah. Sabtu dan Ahad kita bergunakan untuk belajar Al-Quran. Bagi yang sudah pensiun, waktunya sangat banyak, waktunya sangat luang, kita bergunakan untuk mempelajari Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Banggalah kita jadi orang yang sedang berjalan menuju kebaikan. Jangan sampai kita berdiri sendiri, berhenti untuk belajar, sehingga waktu kita habis hanya untuk sekedar kita hanya menonton saja, kita tidak menjadi pemain. Maka hanya mengingatkan saja, mengingatkan dari diri kami pribadi, umumnya kepada para jamaah sekalian, masih ada waktu. Bulan Ramadan, bulan di mana kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapar maupun dalam keadaan kenyang. Oleh karena itu, bulan Ramadan yang sangat mulia ini, marilah kita pergunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mendalami Al-Qur'anul Karim. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.